Oke, kita mulai untuk demo eh, buat marketplace-nya ya. Facebook Marketplace. Yang pertama, download dulu scriptnya. Kita pakai script yang terbaru. Jadi eh, silahkan di-download bagi yang sudah punya aksesnya. Kemudian download yang pertama cara ini download browser Basilisnya ya. Saya di sini sudah download ya. Oke, sebentar. Ini di halaman awalnya ya. Jadi ini akun lepas limit, jadi bisa posting banyak eh, postingan gitu ya. Sekali klik langsung banyak postingan. Nah, tahapan yang pertama di sini kan jadi berupa extension ya, apa botnya ini di browser Basilis ya. Caranya kalau teman-teman sudah jadi oke, saya sini dulu ya. Kalau misalkan sudah download ini filenya seperti ini buat eh, Facebook Marketplace BMP Barbar. Nah, silahkan diekstrak. Kemudian nanti ada folder ini. Nah, ini ada iMacros Firefox ya. Nah, ini bisa digunakan buat di Basilis ya. Caranya nanti eh, klik sini, klik garis 3, kemudian add-ons, kemudian pilih gear ini. Nah, ini install its own profile. Tinggal kita pilih file iMacrosnya ini. Tinggal diklik, maka nanti eh, akan terinstall di browser Basilisnya gitu ya. Nah, ini sudah tampil ya, yang punya saya ini. Oke. Kemudian setelah terinstall, ini tahapan awal ya. Jadi emang di awal kita perlu setting-setting, tapi kalau udah di setting ini agak agak terlalu ribet sebenarnya kalau yang udah biasa mah. Eh, agak panjang gitu sedikit gitu ya. Kalau udah ini sudah diinstal lima crossnya, nah kita eh, ke folder makrosnya. Nah ini fbmp versi 4.iim. Nah ini di copy ke file dokumen, kemudian ada folder iMacros. Nanti di paste di macros ini. Ini sudah saya copy ya. Kemudian ada lagi ya. Kemudian yang yang kedua ya, jadi ada dua file yang harus di copy. Silahkan dipraktekkan ya yang sudah beli ya. Kita ke bot BNB Barbar lagi. Data shortnya ya. Di sini ada tiga. Kita pakai salah satunya aja. Yang sudah saya eh, edit-edit ya. Di sini udah fix itu di yang ini file yang IBMP upload. Di OP, kemudian dipindahkan lagi ke dokumen. Oke. Macros, kemudian data source. Kemudian dipaste di sini ya. Apa sih isinya ini? Nah, ini eh, jadi kita setting buat eh, apa yang mau di posting itu di sini ya. Isiannya. Kita buka coba isiannya. Jadi di sini tuh isiannya file-file ya.
file-file yang berisi file-file apa namanya, deskripsi, ada deskripsi, ada kita mau upload itu, nama fotonya tuh apa. Di sini satu, misalkan dua, tiga, empat, ini tuh nama fotonya. Oke, oke saya praktekkan ini. Jadi di sini kan sudah saya isi ya. Jadi ini juga ya teman-teman. Jadi kan kalau misalkan di Facebook Marketplace itu nggak bisa eh, dalam dalam sebuah postingan itu sama gitu ya, judulnya. Jadi misalkan judulnya A di postingan pertama, ya keduanya itu jangan A lagi gitu. Itu maka nantinya akan duplikat gitu, terdireksi duplikat. Nah, untuk menghindarinya cukup gini aja. Di bagian judul ya, teman-teman itu tinggal isikan satu aja nih. Satu, kemudian di drag ke bawah. Tidak ke bawah dan kan otomatis akan berubah yang baris kedua, ketiga itu. Jadi satu, dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya itu eh insya Allah nggak bakal eh, terindikasi duplikat karena sudah unik gitu ya. Setiap postingan itu beda-beda, isiannya itu ada beda-beda. Kalau yang ini harganya bisa disesuaikan kategorinya. Nah, terkait kategori dan kondisi ini harus sama dengan yang ada di Facebook Marketplace-nya ya. Jadi di sini kan Facebook Marketplace kita mau jual barang, dijual. Nah, di bagian judul itu nggak ada pilihan, harga terserah. Nah, di bagian kategori kan dipilih nih. Harus jadi di bagian yang eh, Excel-nya ini harus sama dengan yang di Facebook Marketplace-nya ini. Mebel berarti harus harus nulisnya yang benar mebel gitu ya. Kalau yang kebun misalkan ya kebun gitu ya, jangan misalkan kebun satu kebun dua gitu nggak boleh, nanti nggak bakal jalan botnya gitu. Nah kalau yang lain-lainnya bisa lain-lainnya. Oke, itu juga sama kondisinya apa nih, baru, bekas, atau apa gitu ya, bekas seperti baru, bekas baik gitu ya, harus sesuai gitu. Kalau misalkan ada yang kelebihan satu huruf gitu, nggak bakal jalan itu botnya gitu ya. Oke, kemudian sama juga nanti di bagian tawaran sebagai tersedia itu apa, mau yang hanya satu atau sebagai tersedia. Nah, itu juga harus sama. Dan terakhir di lokasi. Nah, lokasi ini harus sama juga ya teman-teman. Misalkan Cirebon, misalkan mau yang derajat Cirebon, ya berarti ditulisnya itu harus sesuai seperti ini gitu ya. Gak boleh misalkan tanpa koma gitu ya. Itu gak bakal jalan, nanti gak bakal jalan botnya gitu ya. Itu sih yang perlu diperhatikan. Oke, oke, ini yang mau saya upload itu, ini saya demokan aja ya. Jadi di sini yang saya mau upload sebentar. Hmm, ini kita ikhtiar aja gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah upload dia silakan, eh, terkait usaha kita itu kepada Allah gitu ya. Jadi jangan jangan apa? Jangan setelah upload nggak ada yang ngechat nih. Kita berarti kurang usahanya kita aja sih. Kayak gini ya. Produk. Nah, ini yang saya mau upload ya. Jadi ini nama nama apa? Filenya itu harus sesuai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Itu ya.
Nah, ada juga caranya. Ini kan kita ini juga sama ya. Jadi foto juga jangan sama setiap. Jadi antara postingan satu sama dua fotonya tuh jangan sama. Nanti terindeksi duplikat juga ya. Kalau misalkan gak mau ribet foto banyak gitu ya, bisa pakai frame namanya ya teman-teman. Dikasih frame. Saya juga sediakan nanti. Jadi auto frame ini dari satu foto itu bisa di-generate jadi 700 foto yang unik gitu. Yang ada bingkainya gitu ya. Contohnya ini nih. Nah, ini ya. Satu foto sebenarnya ini cuma beda-beda apa dekorasinya gitu ya apa bingkainya gitu. Ada bingkai-bingkainya itu beda-beda. Nah, ini aman teman-teman. Jadi yang penting beda sedikit aja udah cukup ya. Ini bisa. Oke ya teman-teman. Itu saya demokan aja ini cuma eh, yang tadi ya akrilik, produk akrilik. Ini saya juga sediakan produknya jika teman-teman mau dropship ya. Ini ya. Nah, kalau misalkan sudah disetting di Excel-nya tadi satu, dua, tiga ini silakan di save. Kemudian, nah teman-teman di sini silakan diedit nih yang file BMP versi 4 ini. Edit makro. Nah, editnya seperti ini. Yang diedit cukup ini emang kalau dilihat kok ini ribet banget gitu ya. Ya teman-teman kalau misalkan sudah nonton videonya selalu enggak. Nah, yang perlu diedit itu di sini aja ya. Data shortnya tadi nama file Excelnya itu apa? Ini ya sudah benar. FBMP upload. Kalau misalkan nama filenya mau produk akrilik gitu. Ya di sininya harus akrilik gitu ya. Nama file Excelnya ini nih harus sama. Oke, itu yang pertama yang harus perhatikan. Kemudian loopnya. Loop ini itu kita mau mulai dari baris berapa uploadnya ya. Kalau misalkan di sini kan baris pertama itu keterangan ya. Jadi kita mulainya dari baris 2. Kalau misalkan baris 2 sudah selesai, ya udah diupload itu nggak boleh diupload lagi kalau nanti terindikasi duplikat malah. Ya, jadi kita harus tahu nih, terakhir kita upload itu di bagian berapa, ya, gitu ya. Oke, itu. Kemudian itu ya, satu ini data shotnya, kemudian yang kedua loopnya itu dari mulai dari mana, kemudian ini gak usah nah, bagian upload foto nih, teman-teman. Jadi di sini teman-teman harus perhatikan cukup dieditnya tuh yang ini bagian dari lokalnya. Kita mau dari lokal apa? Kita mau upload yang tadi kan ya, yang ini tinggal paste aja, tinggal copy yang bagian fatnya. Ini bagian atasnya nih, tinggal di copy ya. Kemudian pastekan ke sini sampai ini aja ya teman-teman. Jadi nggak semuanya dihapus. Ya perhatikan itu. Nah sampai sini ada tanda miringnya ya garis miringnya. Kemudian kalau misalkan ada spasi ini diubah jadi tanda kurung spe ya, kurung, kayak gitu. Nah ini kan udah gak ada spasi lagi udah cukup.
Oke, kalau sudah selesai, udah cukup ya. Jadi yang diedit itu ininya aja, ya, udah cukup. Kalau udah, tinggal di save dan close. Kita masuk ke bootnya lagi. Nah, selanjutnya di sini ada ada dua pilihan ya, ada play yang cuma play dan ada play loop. Kalau loop itu berarti kita mau upload kita mau upload banyak banyak postingan gitu ya. Kalau tiga berarti kita mau posting dari eh, apa baris ke duanya berarti, karena tiga dikurangi satu ya dua gitu. Ini hitung-hitungannya kayak gitu. Nah, kita misalkan mau upload eh, sampai 4 berarti tulisnya 5 di sini gitu. Oke, kalau sudah tinggal dijalankan aja. Kita demokan ya sekarang ya. Oke, di sini nggak apa-apa. Oke, kita lihat, tinggal diklik aja play, maka botnya akan jalan sendiri. Ini saya agak ngapa-ngapain ya. Upload foto sendiri. Judul basic. Kasih semua ya. Sudah. Sudah terupload. Nah, gitu ya teman-teman. Selanjutnya akan di reload lagi untuk upload postingan yang kedua gitu. Fotonya foto yang berbeda beda. Judulnya juga juga judul yang berbeda ya. Dia ada penambahan tadi kan. Kalau saat tadi ada penambahan satu, kalau ini dua. Jelas nggak teman-teman? Masih aktif nih, masih pada aktif film ini? Masih, masih. Masih ya. Nah kan kalau misalkan mau tanya-tanya terkait bot, terkait Facebook Marketplace, yang bisa saya jawab ya saya jawab gitu ya. Karena ya saya juga gak mahir banget di bagian Facebook Marketplace ini itu sebenarnya. Cuma ini untuk mempermudah aja teman-teman untuk berjualan di Facebook Marketplace gitu ya. Oke, ini upload yang kedua ya teman-teman. Kita upload yang dua aja. Nah ini ada yang ada tulisan merah berarti itu terindikasi duplikat gitu ya. Itu dihapus harusnya. Itu sih teman-teman ya. Udah kita stop dulu aja.
Oke. eh Oke. Di sini coba saya mau sharing ya. Ini sharing aja. Siapa tahu kalau diterapkan sama teman-teman bisa laris gitu ya jualannya. Jadi teman-teman, saya mau tunjukkan sharing gitu ya terkait bagaimana cara memilih judul yang tepat gitu ya. Judul yang tepat dan eh, lokasi target untuk ke postingnya gitu. Jadi dari riset judulnya itu kita harus riset di yang ini bagian marketplace-nya. Misalkan kita mau jualan tadi Pak Agung ya mau jualan apa sepeda sport motor gitu ya. Motor apa? Sepeda motor ya. Motor baru, Pak, motor baru. Motor baru. Nah, kita riset di sini di penelusuran ini motor eh motor gitu ya. Nah, di sini kan munculnya ya Pak Agung ada motor bekas murah lengkap surat. Nah, ini tuh kata kunci yang eh, di eh, di apa dipakai oleh para pencari produknya gitu ya. Ini nih, motor bekas murah lengkap surat. Nah, ini yang banyak dicarinya berarti. Kemudian ada motor bekas. Ada motor aja, motor bekas murah 1 juta. Nah, ini bisa kita pakai dah ya. Tinggal kita apa? Copy aja gitu. Misalnya diingat-ingat aja nggak apa-apa ya. Motor bekas murah lengkap. Tinggal kita isikan di sini aja. Nanti di bagian judulnya gitu. Tadi apa? Coba ya. Motor bekas murah lengkap surat. Motor bekas apa? Motor bekas murah lengkap. Motor bekas murah lengkap ya. Murah lengkap surat. Murah lengkap surat. Nah, kemudian tinggal ditambahin satu aja sini. Sudah tinggal ditarik ke bawah. Kan ini jadi unik ya. 2, 3, 4 ini bisa dipakai. Nanti fotonya tadi ya teman-teman kalau sudah tak paham yang tadi cara penama, jadi harus sama nih penomoran penomoran ini harus sama dengan nama file fotonya gitu ya. Oke, itu cara untuk riset judulnya ya teman-teman. Misalkan Pak Agung ini mau pakai judul bekas murah lengkap surat ini tadi sampai 10 aja misalkan ya. Kemudian di postingan ke 11 sampai ke 20 mau pakai yang ini misalkan motor bekas aja atau motor bekas murah 1 juta ditambahin satu gitu. Di drag lagi sampai 20 gitu. Nah, itu bisa dilakukan ya. Jadi ini eh, salah satu cara untuk riset judul ya. Ya ini ya kegunaannya tadi supaya nanti eh, bisa muncul di bagian atas ini biasanya ya. Nah, ini nih kayak gitu. Kemudian di riset lokasinya ini yang saya pelajari ya. Riset lokasi kalau mau teman-teman mau eh, jualan di daerah masing-masing ya bisa, tapi ya harus ada gitu di mesin pencarian lokasi di marketplace-nya. Di bagian ini ya, sini. Nah, kita coba riset sedikit ya. Misalkan mau kita di lokasi
Ini terserah sih kalau teman-teman ada di Bandung tapi mau jualan ke Jakarta ya bisa aja sih sebenarnya mah. Ya, tinggal nanti gimana cara buat ngirimnya tuh. Kalau misalkan motor gimana gitu ya. Misalkan gini ya, Jakarta gitu. Jakarta. Nah, target potensial itu yang ada angka-angka kayak gini misalnya nih. 1 juta orang pernah singgah di sini. Itu kan potensinya berarti segitu ya. 600. Nah, ini dipilih nih kayak gini. Tinggal dipilih, diklik, kemudian kalau diklik, di copy yang ini, pindahin ke bagian Excel-nya. Sini ya, sini Bandung ganti misalkan tadi. Tuh ya, caranya ya kayak gitu. Misalkan eh, di kan tadi judulnya udah tadi ya, motor bekas lengkap surat satu. Di sini targetnya ke kota Jakarta. Nah, yang keduanya ya targetnya ke kota apalagi gitu ya. Sampai misalkan batasannya mau sampai 20. Nah, di udah kalau misalkan mau 20 atau 10 ya, 10. Nanti eh, di baris ke-11 judulnya diganti, kemudian kotaknya ya tinggal di copy aja dari 1 sampai 10 di copy ke 11 sampai 20 gitu. Bisa cara kayak gitu juga tuh. Ya, kayak gitu. Harganya ya biasanya kan di marketplace kan nggak nyebutin harga asli gitu ya. Untuk bikin penasaran para pembelinya gitu. Ya, kayak gitu sih teman-teman. Untuk cara riset judul dan lokasi yang saya pernah pelajari gitu. Oke, jadi keterangan. Kalau keterangan ya teman-teman bisa ikutin eh, yang lain aja gitu. Misalkan di sini ya, eh, contek deskripsi postingan orang lainnya gitu. Misalkan ini motor, motor Vario. Jadi teman-teman kalau misalkan punya tadi Pak siapa? Pak Joshua ya. Joshua misalkan tadi jualan sepeda bekas itu juga potensi juga ya di Facebook Marketplace. Ya silakan bisa di posting barbar aja gitu supaya nanti kalau misalkan ada yang nyari kan kalau misalkan barbar itu ya potensi di peringkat pertamanya gitu ya di bagian atas ya di bagian atas Facebook Marketplace itu muncul itu. Nah ini misalkan kayak gini ya deskripsinya. Nah ini bisa di copy aja. Ini dikit sedikit aja kayak gitu. Itu sih teman-teman yang pernah saya pelajari seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sih dari saya untuk penjelasan terkait dasar dari Facebook Marketplace itu apa, kemudian demo buat buat Facebook Marketplace barbar yang tadi ya, kemudian cara risetnya, begitu ya. Untuk kelanjutannya silahkan dipraktekkan apa yang saya sampaikan, dicoba aja gitu ya. Kalau rezeki kan tergantung eh, dari usaha kita ya. Jangan ya kalau misalkan kita jual apa udah mencoba tapi nggak ada yang ngechat misalkan gitu ya. Saya juga ya kayak gitu sebenarnya. Cuma ya coba-coba aja gitu ya. Siapa tahu ladang rezekinya di sini gitu. Kayak gitu sih teman-teman. Cukup ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, Adrian mau tanya, Ya, silakan. Pak,
Untuk FB Marketplace robot ini eh, apa dia mulai dari RAM berapa bisa beroperasinya? Dari RAM dari RAM kalau bisa dari RAM 4 giga sih, Pak. Eh, Oh, dari saya RAM 4. saya coba di komputer di komputer yang kantor sih di RAM 2 giga bisa sih, masih bisa. Cuma nge-lag Oh. gitu tuh. Kalau misalkan jalanin kalau misalkan jalanin dua akun tuh agak nge-lag. Kalau satu akun sih lancar sih. Kalau Windows-nya nggak masalah ya, Windows berapa? Windows-nya usahakan sih Windows 10 Oh, kalau untuk yang browser apa tadi maaf, Basilis. Brasilis itu dia di Windows 10. Kalau di bawah Windows 10 dia tidak mau ya? Atau bagaimana? Untuk Windows Windows saya sih ini ya, ini kan saya juga agensi jadi eh coba nanti saya ini kan ya tanyakan ke vendornya. Jadi saya itu kerjasama juga sebenarnya ke vendornya. Ah, Untuk sekarang ini sih saya masih coba-cobanya tuh di Windows 10 dan 11 sih. Kayaknya sih bisa di di bawah misalkan di Windows 8 itu masih bisa sih kayaknya. Nanti saya coba tanya. oh. Kalau Windows 7 nggak bisa ya? Windows 7 nanti coba saya tanyakan juga ya, Pak. Jadi Baik. eh Ya, nanti saya tanyakan sama vendornya untuk itu ya. Oke. Sepertinya bisa. Soalnya ini untuk botnya tuh botnya ya ini sih eh apa ringan gitu. Kayaknya sih bisa. Saya nggak bisa memastikan ya karena ya takutnya kalau saya bilang bisa ternyata nggak bisa kan gitu ya. Saya saya coba tanyakan aja supaya nggak terjadi kesalahpahaman. Gimana Pak? untuk tadi kan setelah apa install itu kan ternyata ada pembaruan pembaruan terus ya Pak. Setiap berapa kali itu Pak pembaruan? Pembaruan pas postingnya Pak. Gimana gimana coba? Bukan. Imacross-nya tadi kan ada pembaruan untuk apa ya? Selain yang di Imacross sama satu lagi untuk data Excel-nya itu tadi. Oh iya. Jadi yang di settingnya tuh cukup dua bagian aja sih di Excel sama di Imacross-nya ini yang di ini ya di FBMP versi 4 ini. Sebenarnya simpel sih kalau udah Ya. terbiasa tuh. Jadi di Excel itu hampir semua bot itu emang apa ambil datanya tuh dari Excel gitu. Gini ya. Jadi Excel ini sebagai bahan buat postingannya gitu. Ini wajib diisi, wajib diisi sesuai apa yang mau dijual gitu kan. Misalkan nih di foto satu ya ya fotonya mau yang di lokasi mana apa ya eh, mau dinamain apa gitu ya harus sesuai antara nama file fotonya dan yang di Excelnya ini penamaannya. Kalau saya kan tadi penamanya supaya simpel kan 1, 2, 3, 4 gitu supaya simpel. Di postingan pertama satu, postingan kedua dua gitu. Nah terus tadi ya apa judul dan sebagainya kan itu emang bahan buat di posting gitu. Gitu sih Pak. Oh, jadi ini kita harus update sendiri ya. Maksudnya nulis ketik sendiri ya. Tidak langsung Ya, jadi semuanya gitu. iya harus ngetik sendiri kalau ini. Emang setiap bot kayak gitu sih. Cuma ya eh, sebenarnya cukup edit di bagian baris pertama aja sih Pak. Jadi misalkan nih mau tadi ya motor, kas, ya di sini nih di bagian foto satu sesuaikan misalkan nomor satu. Kalau nomor satu kan supaya mudah tuh nanti tinggal di drag aja ke bawah tuh. Tidak ke bawah dan otomatis
ke bawahnya 2, 3, 4. Jadi otomatis gitu. Gak usah di apa tulis satu-satu sampai ke bawahnya tuh. Judul juga sama kayak tadi yang saya jelasin. Jadi cukup buat satu judul, misalkan motor bekas murah lengkap surat satu ditambah satu satunya. Nanti tinggal di drag aja ke bawah sampai misalkan 100 nggak apa-apa. Nah itu kan udah cukup sebenarnya. Dan keterangannya, kalau keterangan sih sama semua nggak apa-apa. Cukup buat satu kali keterangannya, di drag ke bawah terus 100 misalkan. Harga, kategori, kondisi, SKU biasanya nggak ini di sini. Kota, nah itu semuanya sama sih bisa disetting cukup 10 misalkan satu baris aja gitu. Mudah sih kalau misalkan udah apa udah terbiasa masih gitu sih Pak. Ngerti nggak Pak? Ya maksud saya setiap mau upload itu berarti kita harus download lagi FB dan ini kan FBMP 4 ya. Berarti kalau kita sudah upload berarti besok hari kalau kita ingin ini kita download lagi FBMP 5 gitu. Nggak Ada usah, pembaruannya. nggak usah Pak. Jadi Oh, eh, cuma tinggal misalkan nih ini udah ini ya FBMP versi 4 kita pakainya yang ini nih. Kalau misalkan ada cukup editnya pembaruan lagi. Oh, pembaharuannya cukup di sini nih, di edit makro di bagian tadi kata saya itu yang di bagian atas tuh. Ntar. Jadi kan kalau postingan di Facebook Marketplace tuh gak boleh ada yang sama ya apa fotonya atau judulnya tuh kan ya. Jadi solusinya itu kalau misalkan di sini kita di hari pertama sudah upload baris ke 1 sampai 10 ya Pak. Nah, selanjutnya kan berarti baris 11. Nah, kita tulisnya di sini yang loop 2 itu diganti jadi loop 12. Nanti ke postingnya itu yang baris ke 11-nya. Dari baris 11. Jadi dari baris baris ke 10-nya itu nggak bakal terupload gitu, Pak. Terus yang ini maksimal itu jadi kita misalkan tadi dari 11 ya, baris ke 11. Kalau misalkan mau sampai baris ke 100 misalkan, ya ini maksimalnya ditulis 101 ditambahin satu gitu. Jadi ya. setiap setiap udah upload ke berapa, nanti kalau misalkan mau upload lagi ya diperbaharunya cukup itu aja. Jadi nggak perlu ini nggak perlu download lagi gitu ya kayak tadi. Itu sih Pak. Jadi Terus untuk yang file foto tadi kan itu kita perlu download atau sudah termasuk ada di dalam. nah kalau kalau file fotonya mah ini sih Pak. Kan misalkan Bapak Pak Agung tuh udah punya koleksi fotonya ya misalkan ada 10 foto. Nah, tinggal ditaruh aja di folder misalkan kayak saya kan di ini di lokal E ya kemudian folder ini bentar-bentar dari awal ya. Nah, lokal E kemudian ke FBMP kemudian produk kemudian akrilik. Nah, itu tinggal jadi nanti itu yang dipakai itu bagian ininya nih. Apa istilahnya tuh fat fat ya. PATH fat fat. Yang saya masukkan tadi yang ini kak, apa namanya auto frame-nya tadi tuh, auto frame kita perlu download Oh iya atau yang sudah termasuk di dalamnya. kalau autoplay harus disetting lagi. Jadi saya jadi di sini kalau mau nanti udah termasuk sih nanti di pembelian buat FBMP itu sudah saya sediakan auto frame ini. Kalau misalkan sudah ada nih misalkan kayak gini kan
kita mau apa ganti nih fotonya. Berarti Ya, autoframe ini sudah bawaannya FBMP ya, Pak? buka udah include, cuma perlu di apa ganti aja fotonya, tinggal diganti terus di apa yes, nanti kan kalau kayak gini ya, kalau misalkan udah diganti nih, nanti ada tutorialnya juga cara ganti fotonya. Nah, dari foto ini kan ada 50 ya, tinggal di save aja gitu. Save, eh, nah di sini aja Mang. Di save. Nah, dijadiin ya tuh, dijadiin JPG mana ya? Ini atau PNG bisa juga, JPEG ya. Misalkan ini ya, tinggal di save semua slide, all slide. Nanti otomatis di sini ya akan tuh kan jadi banyak. Nah, ini bisa digunain bagian ini kan. Jadi satu foto bisa menghasilkan banyak variasi fotonya gitu. Nah, gitu ya Pak. Tinggal kalau mau misalkan upload yang ini, di copy ya, kemudian diedit di bagian makrosnya ini, edit makro di bagian ini nih, di bagian upload foto ini, tinggal diganti aja sampai tadi sini ya. Nah, yang spasi ini kan kata saya diganti sama tanda kurung S P ya. Kalau ada spasi lagi diganti kayak gitu. Terus formatnya tadi kan formatnya bukan JPG ya, tapi JPEG. Nah, itu harus sesuaikan juga JPEG gitu. Kalau ini kan kalau misalkan uploadnya cuma satu foto setiap postingan. Kalau misalkan mau dua foto berarti di copy, kemudian paste, tag post dua, yang kedua, udah cukup. Nanti setiap postingnya tuh akan terupload dua foto gitu. Nanti nggak Pak? Halo? Halo? Gimana Pak? Eh, ya, ya, ya. Berarti untuk ini kode HTML-nya sendiri sudah ini ya, ngeset sendiri ya. Sudah sesuai gitu ya. Tinggal diedit yang Ya. bagian-bagian yang pentingnya aja. Sebenarnya cuma tiga bagian aja sih. Data sort, terus loopnya, sama bagian foto gitu. Nah, bagian foto itu yang harus diperhatikan banget sih, biasanya disalah di situ sih, jadi nggak bisa jalan botnya. Kayak gitu. Eh, untuk isian konten di dalamnya sendiri eh, sama tidak apa-apa ya, Isi kontennya nggak apa-apa, deskripsi produk ya. produk. Apa? Ya. Heeh. Kalau misalkan judul itu yang nggak boleh. Jadi kalau misalkan judulnya A, postingan kedua A, itu bakalan duplikat, nggak bisa. Kayak gitu. Kayak gitu Kak. Untuk akunnya sendiri nggak bisa ya. Gimana Pak? Untuk akun 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 Facebooknya Ya. itu umpamanya baru berumur 1 minggu gitu sudah bisa ya pakai ini. Kalau itu tergantung lagi Pak. Jadi kalau misalkan emang sudah rutin setiap harinya upload satu kan, biasanya kalau akun yang baru itu ya satu hari itu dibatasi satu postingan
Tapi kalau misalkan Bapak mau coba nih di akun Bapak misalkan satu hari sudah bisa dua postingan berarti emang udah lepas limit gitu. Bisa pakai bot ini gitu intinya. Atau bisa posting manual gitu kan. Gitu sih. Dan nggak ada batasan 1 minggu udah bisa posting banyak gitu. Gitu sih. Saya juga udah konsultasi sama yang sering upload gitu ya. Katanya sih kayak gitu. Jadi nggak ada ketentuan 1 minggu udah lepas limit gitu. Tapi di sini saya sediakan gratis akunnya gitu bagi yang sudah beli bot BMP-nya. Gitu sih Pak. Gimana? Eh ada pertanyaan lagi? Gimana Pak? Untuk jeda dari satu iklan ke iklan berikutnya itu ada jeda waktu berapa berapa menit ya durasinya? Ada jeda waktu sebentar Pak. 1 menit sih supaya menjaga kan itu ya. Di sini ada jeda waktu 30 detik. Jadi postingan pertama ke postingan kedua itu ada jeda 30 detik, Pak. Tapi ini di setting bebas ya, mau itu bebas ya? Atau Eh, udah ini ya ketentuannya 30. Batas amannya sih, Pak, ini 30. Sudah di ini kan sama tentunya sama vendornya udah di iniin ya. Udah dicoba-coba, udah di apa? Dipraktekkan dan mungkin cocoknya itu di angka segitu. Kayak gitu. Ya lumayan ya sedang lah ya segitu mah. Nggak cepat banget juga, nggak turun banget. Tapi kalau misalkan udah ditinggalkan, nggak kerasa gitu. Udah tahu-tahu udah upload 30 postingan aja gitu. Kita bisa kerjain kerjaan yang lain gitu. Misalkan teman-teman semua ini kerja di kantoran kan itu bisa biasanya sambil buka laptop ya. Saya akan kerjain, saya juga kayak gitu. Kerjain sampingan ini, nyobain eh, pasar di Facebook Marketplace. Gitu sih. Gimana? Untuk sementara sih cukup dulu Pak Adrian Ya, ya. untuk ini Oke, informasi. oke, oke, oke. Oke, Pak. Yang lain mungkin Pak Daniel, Pak Joshua. Kalau cukup ya. Oke, tadi PR-nya apa? Ya, tadi saya tanyakan dulu ya Pak Bung ya untuk spesifikasi minimal untuk buat BMP itu berapa gitu ya. Oke, silakan yang lain ada pertanyaan mungkin kalau misalkan udah 1 menit 30 detik lah ya. 30 detik ada pertanyaan. Oh ya, Pak Adrian tadi kan ada info untuk yang dropship dari barang punya Bapak ya Pak? Iya Itu ini mm, iya barang ini sebenarnya bukan barang asli saya sih barang temen gitu. Tangan pertama jadi dia pengrajin akrilik custom saya dropship dari situ jadi teman dekat sih. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan nggak punya produk ya bisa juga silakan dropship dari barang itu gitu. Foto sudah disediakan, ada akrilik, ada eh, yang semua ini custom ya. Bisa misalkan custom foto, custom nama, eh, ya. Terus ada ganci, ada tumbler custom gitu. Nanti ini sudah saya sediakan sebenarnya udah saya cantumkan sih di grup belajar Facebook Marketplace di bagian deskripsi silahkan dicek di situ sudah saya sematkan sudah saya
cantumkan ya. Kalau misalkan mau coba pakai foto itu untuk posting, silakan. Cara ordernya juga sudah saya cantumkan di situ. Ya gitu ya Pak Agung. Silakan kalau mau dropship, kalau mau apa lewat sosial media yang lain silakan. Bebas. Tuh, Pak. Pak. Ya, terima kasih Pak Trian. Oke, siap. Kayaknya Pak Daniel, Pak sama Pak Joshua, gimana nih? Cukup ya? Oke, seperti itu aja mungkin. Nanti untuk kalau misalkan mau order, mas, apa? Selagi masih di harga diskon ya, diskon. Nanti saya infokan di grup ya. Kemudian untuk spesifikasi dan apa eh, pertanyaan-pertanyaan tadi, ya, nanti saya infokan di grup aja. Oke ya. Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah hadir walaupun sedikit ini, tapi ya semoga yang penting itu bukan kuantitasnya tapi kualitas dari Zoom-nya. Semoga bermanfaat. Tadi terkait risetnya silahkan diperhatikan kalau misalkan mau jualan. Eh, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak.